Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdih. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya min ba'dih wa ala alihi wa ashabihi wa junudih amma ba'd. Saya berharap saya tidak membiuskan angin kengantuan. Jamnya jam tidur enaknya ini memang. Saya diminta untuk kita mendiskusikan tentang Saumun Nabi, ya, puasanya Rasulullah SAW di Ramadan. Satu hal yang harus kita sepakati bersama bahwa karena Rasulullah SAW disebut dengan Al-Quran Yamshi, maka tentu perintah Al-Quran di dalam membicarakan tentang puasa pasti dilaksanakan oleh Rasulullah SAW. Karena itu kalau kita ingin menggambarkan bagaimana puasanya Rasulullah SAW, tentu basis utama kita adalah Al-Baqarah 183 hingga 187, poin yang pertama. Tentu nanti kita bisa lihat beberapa hadis yang juga menggambarkan karakter perincian dari pelaksanaan saumnya Rasulullah SAW. Misalnya itikaf, kita tidak dapati di dalam ayat Al-Quran kecuali hanya kalimat diminta itikaf di bulan Ramadan misalnya. Misalnya praktek dari bagaimana sih menerapkan Al-Quran misalnya, kita bisa melihatnya pada hadis misalnya. Tapi secara keseluruhan tentu kita tidak bisa meninggalkan Al-Quranul Karim ketika kita membicarakan puasanya Rasulullah SAW. Oke, saya ada buku kecil kayaknya kalangannya Syalabi kayaknya berbicara tentang puasanya Nabi. Tadi saya ngelihat sebentar. Yang pertama, dia memberi tekanan pada aspek niat, karena Rasulullah SAW menyatakan siapa yang belum berniat hingga fajar maka tidak ada puasa baginya, kan begitu dalam hadis. Ini tentu saja saya tidak ingin mendekati dari sisi fikih, tapi menunjukkan betapa pentingnya puasa itu dijalani dengan kesadaran motif, kesungguhan niat bahwa besok saya melaksanakan puasa, berbeda dengan puasa sunnah. Ini kan menarik, sama-sama ibadah kepada Allah SWT, puasa sunnah agak jauh lebih mudah. Berbagai riwayat menunjukkan Aisyah misalnya melaporkan kalau Rasulullah SAW datang ke rumahnya Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah bertanya kepada Aisyah, li indaka ta'am, ketika menyatakan la, kata Rasulullah SAW, fa inni shaim. Ya, di tempat yang lain ketika Rasulullah SAW bertanya li indaka ta'am, Aisyah menyatakan, oh ya Rasulullah, baru saja tadi ada orang yang memberi kami sup misalnya. Kata Rasulullah, tadi pagi sebenarnya saya sudah niat puasa, tapi fa'akalah dalam hadis. Jadi untuk niat puasa sunnah, kita melihat bahwa begitu agak mudah Rasulullah SAW di dalam memberikan komitmen terhadap puasa dibanding Ramadan. Nah, ini menarik untuk kita diskusikan, karena kenapa? Karena memang pembedanya adalah karena Ramadan adalah spesial, ya. Betapa tidak spesial, kata Rasulullah SAW, Ramadan ila Ramadan mukaffiratun lima bainahunna idza ijtanabal kabair. Ya, satu Ramadan ke Ramadan berikutnya memwipe out semua dosa kita dalam satu tahun. Ini belum ngapa-ngapain loh, ketemu Ramadan saja, asalkan kita tidak melakukan dosa besar, diampuni dosa-dosa kita selama satu tahun. Masya Allah. Ya. Karena itu treatment yang diberikan oleh Nabi sejak niat sudah berbeda dengan puasa yang lain. Ya. Dia ada komitmen yang sangat serius dan itu diawali sebelum fajar. Nah, kita juga mestinya begitu. Jadi dan itu dilakukan per hari, bayangin kalau kita pikirkan itu. Untuk menunjukkan komitmen day by day, dan ini maksud saya senada dengan perintah Al-Quran yang menyatakan walitukmilul iddah. Bagian dari usaha menyempurnakan setiap hitungan bulan puasa adalah niat. Dan yang menarik, semua amalan itu memang bergantung pada
Niatnya kan begitu. Saya ingin melebarkan pada kalimat yang menarik. Ya ayyuhalladzina amanu. Mari kita renungkan ayat ini. Dipanggil oleh Allah SWT sebenarnya kan sesuatu yang sangat istimewa kalau kita ini renungkan. Kalau misalnya Prabowo memanggil kita esok hari untuk menyelesaikan kasus Pertalite dan Pertamax, ya, itu kan sesuatu banget toh. Pasti karena kita punya expertise, pasti karena kita punya eksklusif capacity dan seterusnya lah. Yang membuat kita ini dipanggil oleh presiden. Kalau kita pikirkan, siapa kita ini? Mulut kita banyak dosa dan segala macam lah. Kita ini berlumuran dengan dosa. And yet Allah SWT memanggil kita. Ya ayyuhalladzina amanu. Masya Allah ya. Itulah mungkin kenapa Abdullah bin Mas'ud menyatakan apabila dikatakan ya ayyuhalladzina amanu far'iha sam'ak, kata Ibnu Mas'ud. Perhatikan sungguh-sungguh, pay attention. Karena pasti ada kebaikan di dalamnya. Kalau Allah memerintahkan sesuatu pasti ada kebaikan di dalamnya. Kalau Allah melarang sesuatu pasti ada keburukan di dalamnya. Masya Allah. Dan maksud saya, kita ini dipanggil dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu, memang mestinya kita memberikan atensi yang berlebih lah gitu toh. Apalagi ada banyak ulama lughah yang menyatakan bunyi ha di belakang nida ya ayyuha fungsinya litanbih. Litanbih apa kalau kita tidak seakan-akan memang kita diminta memberikan atensi dan perhatian. Nah, tentu saja ekspresi dari perhatian ini diwujudkan dalam bentuk niat. Kutiba alaikumusiyam, dibentuk kalimat pasif. Kenapa? Karena bagi orang yang beriman dia tidak bertanya lagi siapa yang mewajibkan sesuatu. Karena motif utama dia menjalankan ibadah itu adalah iman kepada Allah SWT. Gini ya, ini menarik menurut saya. Gini, kalau kita ke dokter dan dokter kemudian memberikan resep kepada kita, do that, don't do that misalnya. Dokter ngasih do and don't, kita ini langsung sami'na wa ata'na. Gitu. Alasannya adalah he's a doctor and I believe in him. Kan gitu toh. Dia yakin kalau kita datang ke apoteker katakanlah, ke farmasis misalnya, kita juga ketika dia memberikan resep ini diminum sekali sehari, yang ini 3 kali sehari, kita tidak bertanya kepada apoteker why. Kenapa? Dalam hidup ini kita banyak meninggalkan bertanya why karena kita mengimani seseorang itu punya expertise. Ya dah, kita ke bengkel jenengan juga tidak ruwet. Kata tukang bengkelnya, Pak, yang ini harus diganti, Pak, yang ini begini, Pak. Kita udah sami'na wa ata'na. Lah gitu. Masalahnya menarik. Kenapa dalam urusan agama ini kita kok banyak why-nya? Disuruh puasa, why? Disuruh pakai jilbab, why? Bahwa ada hukum poligami tambah besar ini, why? Dan seterusnya. Pertanyaannya sebenarnya, kenapa kita ini kok mempertanyakan perintah Allah Subhanahu wa taala? Dari angle keimanan, sebenarnya kan itu orang yang bertanya begitu sebenarnya kan orang yang tidak memiliki iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang itu tidak meyakini bahwa dokter itu qualified untuk memberikan resep, kita mempertanyakannya. Ngawur gitu dokter ini, mosok kok ini. Karena jenengan mempertanyakan. Tapi kalau dia adalah benar-benar seorang dokter yang profesional, sami'na wa ata'na. Ya, maksud saya gini, kita ini menjalankan ibadah apa saja, apalagi puasa, ada banyak motif. Ada motif kesehatan, ya biar sedikit slimmer lah Ustadz misalnya. Ada motif macam-macam lah. Tapi sebenarnya seluruh motif itu kan adalah secondary toh sebenarnya buat orang yang beriman. Alasan satu-satunya saya mengerjakan sesuatu adalah ya karena Allah menyuruh saya. Buat orang yang beriman, Allah itu jauh sudah lebih dari cukup sebagai alasan atas segala sesuatu. Misalnya kalau kita ditanya tentang kenapa tidak makan babi, ya karena Allah menyuruh saya tidak makan babi, that's it. Persoalan buah no cacing, buah ini, buah itu nomor 68.
It doesn't matter, itu tidak penting itu buat kita itu sebenarnya. Buat orang yang beriman, kalau tidak penting toh itu. Apa pentingnya buat orang beriman mempertanyakan hikmatut tasyri', mempertanyakan illat hukum? Tidak penting buat orang beriman. Itu kan buat orang yang tidak beriman yang penting. Karena cukup bagi kita Allah. Jika seorang istri itu meyakini suaminya suami yang baik, maka ketika suami merintahkan sesuatu, bukankah tidak dia questioning her husband? Ya sami'na wa ata'na. Menarik kalau kita pikirkan itu ya. Kenapa? Karena ini kalau orang itu mempertanyakan aturan Allah sebenarnya, dia sebenarnya kurang ma'rifah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang itu ma'rifah sama Allah, bukankah Allah Al-Alim? Bukankah Allah Al-Hakim? Bukankah Allah Ar-Rahman Ar-Rahim? Dan kalau Allah memberikan aturan, sudah cukup semua karakter Allah, asma sifatnya Allah itu membuat saya tentram. Sami'na wa ata'na, gitu. Karena itu seakan-akan Allah memanggil kita melalui ayat ini dengan kesadaran saya panggil kamu dari sisi imanmu. Sehingga satu-satunya alasan kamu melakukan perbuatan ini adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Dan apalagi ditegaskan oleh Nabi sampai diminta untuk membuat niat sebelum fajar. Jadi tembu menu tutup menurut saya itu. Ya ada hubungan yang sangat erat di situ. Bahwa memang saya mengerjakan puasa ini karena Allah SWT. Karena gini ya, menurut saya ini, puasa itu kalau diniatkan hanya untuk mendapatkan maghfirahnya Allah, atau masuk surga lah katakanlah kasarnya, menurut saya itu adalah capaian paling minim dari puasa. Karena kalau kita fikirkan di dalam surat Al-Baqarah, capaian maksimalnya itu adalah intimasi dengan Allah SWT. Kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Lah, puasa mengajarkan itu menurut saya, dan pasti Rasulullah SAW melakukan hal tersebut. Dan startnya dari niat kan begitu. Oke, saya ingin kita mereview ulang apa yang sudah pernah kita diskusikan, tapi menarik untuk kita pikirkan. Kita disuruh puasa kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, kan begitu. Para ulama menyatakan kata kama itu dalam hal apanya kita sama dengan ahlul kitab kan gitu. Ada yang menyatakan mulai dari hitungan hari sebenarnya kita sama-sama 30 hari dulu. Ada yang menyatakan dari sisi kaifiyahnya dulu kita sama. Tapi yang menarik lihat pelanggaran terhadap kaifiyah puasa zaman dahulu justru merubah tata cara puasa kita itu berkah kesalahan yang dilakukan oleh para sahabat. Ini kan menarik kalau kita renungkan. Qais bin Sirmah Al-Ansari, si petani kurma tersebut, setelah kecapean seharian dia di ladang, sore hari ke rumah dan bertanya sama istrinya apakah ada makanan. Kata istrinya, saya belum ada makanan, saya hendak keluar untuk memberikan makanan. Tapi ketika pulang mendapati suaminya sudah tertidur padahal adzan maghrib sudah masuk. Pada saat itu aturannya kalau kita sudah tidur tidak boleh lagi melakukan apa-apa termasuk makan. Maka dia menyatakan khaybah lak, kasihan kamu, celaka kamu, kata dia. Kenapa kamu tertidur? Sehingga dia tidak makan apa-apa sampai zuhur pingsan beliau. Nah, tapi yang menarik justru kesalahan sahabat ini nanti merevisi tata aturan puasa kita. Yang kedua, para mufassir sebenarnya menjelaskan kepada kita ada banyak sahabat yang melakukan hal seperti yang dilakukan Umar. Ka'ab bin Malik dilaporkan juga menggauli istrinya di malam hari bulan Ramadan, di malam hari saat itu, dan beberapa sahabat yang lain. Cuman yang ceritanya lebih gentleman kan pada Umar Al-Khattab. Ya, ketika ba'da iftar istrinya sudah tidur, Umar akibat gulai kambing katakanlah dusel mawon kepada istrinya kan gitu. Istrinya bilang, ini qad nimtu, kata dia. Saya sudah tidur mas, tidak boleh. Katanya Umar, manimta kamu gak tidur, kata dia. Yuk pura-pura tidur aja. Ya, itulah yang disebut dengan desakan wedhus niku ngoten gitu. Singkat ceritanya, Umar berkhianat kepada dirinya sendiri. Ya, dia tahu kalau istrinya tidur, tapi dia lakukan saja. Nah, yang menarik berkat kejadian dua orang ini,
Al-Baqarah 187 diturunkan oleh Allah SWT. Jadi sebenarnya kita harus berterima kasih kepada Umar bin Khattab. Bayangin kalau Umar dulu tidak melakukan. Apa enggak 1 bulan kita benar-benar puasa ini. Masya Allah kalau kita pikirkan itu. Ya, justru kesalahan itu merevisi semuanya. Uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lakum. Bahkan diperintahin oleh Al-Quran. Fal'ana bashiruhunna. Jika you mau melakukan sekarang, go. Wabtaghu ma kataballahu lakum. Kalau you pingin punya anak di bulan Ramadan, go. Disilakan oleh Al-Quranul Karim. Gara-gara sinten itu, thank you Umar. Cuman saya kalau bayangin, kalau Umar ikut taraweh, imamnya baca ayat itu, lah Umar ngeten doh, arek-arek kira cek nemen derek lah ngoten. Masih ngono bojok-bojok kok lah ngoten dah. Saya bayangin andai saya sahabat tak giniin ya Umar itu. Mari lah awak minggu lah ngoten. Masya Allah kalau kita pikirkan itu. Dan itu yang terjadi. Saya bayangin indahnya ya Masya Allah. Kata Al-Quranul Karim. Termasuk tentang tadi pingsannya Qais bin Sirmah ini diganti dengan kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad minal khaytil aswad minal fajr. Masya Allah, semua jadi berubah gara-gara kesalahan tadi. Dan ini bagian dari keindahan berpuasa menurut saya yang menunjukkan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala dan seterusnya. Oke, tapi poin yang paling penting untuk kita pikirkan, kenapa tiba-tiba dalam membicarakan puasa, tiba-tiba bicara rofas, bicara mubasyarah. Inilah menarik toh. Pikiran kita, poso itu lah wis bener-bener poso toh. Kenapa tiba-tiba di 187 Allah berbicara tentang ar-rofas, kata-kata yang membangkitkan syahwat hingga melakukan mubasyarah. Itu kan sebenarnya secara implisit Quran mau menyatakan Ramadan mengharmoniskan cinta di antara suami dan istri. Ramadan adalah momentum membangun sakinah, mawaddah, warahmah yang mungkin layu di 11 bulan yang lain. Kenapa? Karena suami sama istri biasanya itu tidak banyak keluarga yang susah, makan bersama mauan susah. Karena istri punya kesibukan, suaminya punya kesibukan, makan bersama itu mewah ternyata. Nah gitu. Di Ramadan itu jadi mudah. Buka bisa bersama, sahur bisa bersama. Suami sekarang melihat kebaikan istri, bikinin teh, malam-malam bangun. Wah, cinta bersemi kembali lah gitu toh. Itu yang menarik kalau kita pikirkan. Dan momentum kehangatan itu disambut oleh Al-Quran. Fal'ana bashirun. Masya Allah kalau kita pikirkan itu. Dan itu indahnya menurut saya. Jadi poin pertama menurut saya dari ayat 183 adalah puasa mestinya juga harus melahirkan keharmonisan keluarga. Gimana bagi yang jomblo? Gigit jari sajalah. Ya. Masya Allah. Ngapunten nggih, saya agak guyon-guyon dikit, pendak ngantuk soalnya siang-siang ini. Ini kalau terlalu serius nguap semuanya nanti. Oke, yang pertama niat menurut saya, ya, yang kita lihat dari Ramadannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua tentu sahur. Kalau kita lihat prakteknya mulai dari sahur lah ya, niat kemudian kita sahur. Sahur menjadi penting, ada 2 alasan kenapa sahur penting. Satu, menjadi pembeda dari model puasanya Nasrani dan Yahudi. Karena Yahudi dan Nasrani dulu tidak sahur. Nah, menjadi sangat serius, pembeda dengan ahlul kitab menjadi sesuatu yang penting secara agama kemudian. Nah gitu, Masya Allah. Kata Nabi itu fasalnya, pemisahnya antara orang Yahudi dan Nasrani. Karena kita berpuasa. Yang kedua kan ada keberkahan. Masya Allah, mentaati Allah SWT, hatta makan untuk mentaati Allah, keberkahan di dalamnya. Masya Allah kalau kita pikirkan itu. Dan Nabi mengawali dengan sahur dan diakhirkan. Kita mengetahui semuanya dalam hadis ketika di Anas kayaknya, seingat saya, yang bertanya berapa jarak antara Rasulullah sahur dan kemudian menunaikan sholat subuh, ya 50 ayat, surat Yasin lah.
Tapi surat Yasin yang dibaca para sahabat lah, yang dibaca jamaah Blitar itu yang 7 menit beda lagi nih. Kalau dengarkan iki apa baca Fatihah ini. Masya Allah ya. Ya mungkin menurut saya sekitar 15-an menit lah mungkin ya. Sangat singkat. Jadi kalau kita pikirkan ini menjadi penjelasan buat kita bahwa puasa bukan untuk menghukum fisik kita lah gitu toh. Karena itu diakhirkan karena mestinya dalam menjalankan puasa itu jauh lebih mudah buat kita. Nah, ngoten. Jadi jauh lebih memudahkan kita, energi kita masih cukup karena aktivitas yang kita lakukan setelahnya itu membutuhkan energi. Karena itu semakin akhir kita mendekati perilaku Rasulullah SAW di dalam berpuasa lah gitu. Takhirus sahur yang pertama, yang kedua. Nah setelah itu apa yang paling banyak dilakukan Rasulullah SAW? Oke, saya mau setelah takhirus sahur ini berkenaan dengan ini, saya ingin yang 183 baru kita nanti saya ke hadis ke Quran gitu ya. Misalnya la'allakum tattaqun. Ini yang menarik. Kita ini biasa berpikir aktivitas fisik hasilnya fisik. Aktivitas ruhani hasilnya ruhani. Itu yang sudah menjadi cara berpikir kita sehari-hari. Kalau saya jogging, ya badan saya fit, which is true. Kalau saya tidak makan, ya saya lapar. Kalau saya tidak minum, ya saya haus. Kalau saya zikir, insya Allah hati saya menjadi tenang. Nah, kalau kita berpikir spiritual, hasilnya spiritual. Makanya kalau kita berpikir tentang puasa, seperti tidak make sense. Karena tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan, hasilnya spiritual, takwa. Kan nggak masuk akal toh sebenarnya kalau kita pikirkan secara sederhana nih. Oke lah, misalnya saya tanya pada jenengan, gimana resep agar saya menjadi orang muttaqin? Gampang Pak Ustadz, pokoknya mari subuh sampai maghrib, tidak usah makan, tidak usah minum, tidak usah deketin istri. Itu kalau secara logika, di mana logikanya? Karena kenapa? Karena kita biasa berpikir memisahkan antara jasmani dan ruhani. Lah puasa itu mengingatkan kepada kita, poinnya menurut saya, bahwa jasmani dan ruhani itu satu keterkaitan. Dan itulah pembeda orang beriman. Jangan kalau mendengarkan argumentasi para ateis adalah mereka tidak meyakini ruhani. Nomor satu, karena dianggap hidup ini hanya fisik saja. Wa ma yuhlikuna illa dahr. Nyata, nggak ada yang menghancurkan ya kecuali waktu. Bahasanya orang Quraisy zaman dahulu. Orang sekarang adalah tidak ada yang fisik itu hanyalah reaksi kimiawi dari apalah, gitu pikirannya dia. Dari enzim, dari hormon yang ada dalam tubuh, wah gitu-gitulah. Maka mereka tidak percaya ada ruhani itu. Sebaliknya yang satu kecenderungannya ruhani sangat ekstrim. Karena untuk agar ruhani itu sangat baik, yang dilakukan memenjarakan jasmani. Tidak menikah, tidak makan daging, dan seterusnya. Tidak berpuasa beberapa hari wisol dan seterusnya. Orang Jawa misalnya pati geni. Semua modelnya ekstrim. Yang satu ekstrim yang ateis, yang satu ekstrim. Quran memberikan kepada kita how to building a character. Ya, bikin menurut saya monggo nanti dipikirkan. Menurut saya tidak ada metode bentuk karakter ya yang lebih baik daripada puasa. Excellent menurut saya. Karena semuanya nanti ketemu semuanya, mau kognisinya, mau feelingnya, mau semuanya dapat ketemu semuanya. Mari kita pikirkan. Lah, agama itu kan melihat bahwa jasmani sama ruhani dia kait-mengkait, dia tidak bisa dipisahkan. Logika sederhananya, bukankah kalau kita bahagia, mulut kita mesam-mesem mawon? Bukankah kalau kita sedih, air mata keluar dari bola mata kita? Itu menunjukkan ada hubungan erat. Bukankah kalau jenengan sakit gigi, bawaannya mau marah saja? Atau kalau istri lagi dapat, kadang-kadang ada yang suka marah. Akhirnya kita sadar, iya wis lagi dapat sih memang. Langoten toh. Karena fisik punya kaitan sama yang non-physical. Atau jasmani punya kaitan sama yang ruhani. Sekarang kita menjadi make sense. Kenapa Allah menyatakan kita disuruh puasa, la'allakum tattaqun. Karena yang fisikal, perbuatan fisikal kita akan melahirkan hasil yang bersifat ruhaniyah lah gitu, yaitu takwa.
Gini, kalau kita lihat sederhananya dalam Al-Quran itu, pertentangan antara jasmani dan rohani itu kan melahirkan 3 form of personality. Ya, ada ammarah, lawamah, sama mutmainnah. Kenapa sih disebut ammarah? Ya karena jasmani mengungguli rohani. Sederhananya kan cuma begitu. Jadi tidak harmoni ini kedudukannya. Karena rohaninya sekarang dibimbing oleh jasmani. Rohaninya Zulaikha bilang, kasihan Zulaikha suamimu, kamu tidak malu sama Allah. Ini semuanya suara rohani. Jasmaninya bilang, eman loh Yusuf ganteng, 6 pack pisan. Ya. Saya 1 pack-nya dah. Nabi Yusuf 6 pack. Apa yang terjadi? Wa ghallaqatil abwab wa qalat haytalak. Artinya suara jasmaninya Zulaikha lebih kuat. Karena itu ketika Zulaikha mengaku apa? Wa ma ubarri'u nafsi. Saya tidak menganggap bahwa saya bebas dari salah. Iya, saya akui saya salah. Dan dia tunjukin kenapa salah. Wa innan nafsa la ammaratum bisu. Karena ini yang kokoh. Lah pertanyaannya adalah how agar ini jauh lebih kuat. Sehingga dia bisa kontrol. Lah gitu toh logikanya itu. Lah harus latihan kan gitu. Karena kita forming new habit. Semua yang mau membentuk kebiasaan baru ya harus ada perubahan toh. Makanya karena ini kuat sekali, maka kita harus latihan. Latihannya menarik kalau kita pikirkan itu. Makanya kita tidak makan, tidak minum. Kalau saya tidak salah di bukunya Izzuddin bin Abdissalam, Maqasidus Shaum, kata dia, di antara syahwat-syahwat ini, kenapa sih kok tidak makan, tidak minum yang menjadi sentral? Kan banyak nafsu itu, amarah, nafsu kepin marah, kepin benar sendiri, dan seterusnya lah. Tapi kenapa yang 2 ini? Karena kata dia, sebenarnya nafsu-nafsu yang lain itu hanya bisa muncul kalau 3 nafsu ini sudah terpenuhi. Kalau tidak terpenuhi, insya Allah, jenengan kate marah, tapi lek luwe, kate ya nopo. Ngoten dah. Ibaratnya sampai kasarnya, ada orang secantik apapun, tapi lek lemes ya, iyalah. Itu menurut saya logikanya cerdas nih, ya Sultanul Ulama. Ya menurut saya keren ya. Jadi kalau kita pikirkan sekarang, pantesan kenapa puasa menghasilkan takwa? Karena yang dilakukan yang pertama kali adalah kita merejus keinginan, dan ini yang membedakan dengan agama-agama yang lain. Dengan 2 posisi ekstrim tadi loh. Yang satu benar-benar memanjakan jasmani, sekularisme, ateisme. Yang satu benar-benar mematikan jasmani. Karena kata dia kalau you ingin jadi holy man, ya, ya memang harus dihilangkan semua physical desire kan gitu. Sampai jangankan begitu, saya pernah cerita di sini, saya ulang lagi, punya hasrat duniawi saja loh, enggak boleh dalam Buddha. Hasrat duniawi loh, Pak saking ekstrimnya toh niku. Di Islam boten, kita boleh menikah, kita boleh dan seterusnya. Islam hanya mengatur, pokoknya dikontrol. Karena nafsu itu kan gambarannya seperti api toh. Api itu kalau dikontrol dengan baik, ya good. Nuklir yang sebegitu bahayanya, kira-kira kan kayak nafsu toh, nuklir itu. Tapi kalau dia bisa dikontrol dengan baik, semua negara maju juga menggunakan nuklir. Nah gitu. Kenapa Indonesia kok belum dibolehkan? Ya, krono ruhan ini kurang apik lah koten ya. Daya kontrolnya belum baik. Kan itu keweden. Iki pakai nuklir, bahaya iki wong pertalite dadi pertamak lah gitu loh masalahnya nih. Masalahnya kan di situ problemnya nih. Coba kapal induk Amerika yang membawa segala macam itu pakai nuklir. Ada nuklir yang dia itu energinya ada yang bisa mati setelah 50 tahun, 100 tahun. Wis ndak tuku maneh pun. Begitu diinstal udah terus gitu. Bayangin jenengin kalau pakai bensin berapa itu? Kalau pakai solar berapa itu? Dan seterusnya dan seterusnya. Semua negara maju menggunakan nuklir kan gitu. Bukan bahaya asalkan orang bisa mengukur pada yang baik. Itulah prinsip Islam dalam mengelola nafsu. Di mana kita mengelola latihannya? Di puasa, Masya Allah ya. Indahnya itu. Makanya kita bukan tidak boleh makan, tapi kita menyadari, oh segini toh sebenarnya nafsu saya itu dan seterusnya dan seterusnya. Nah akibatnya kalau nafsu itu bisa dikontrol, hasilnya takwa. Kenapa? Karena ini sudah bisa ngontrol, tumakninah.
Pribadinya menjadi tumakninah. Itu yang disebut dengan nafsul mutmainnah. Nafsul mutmainnah itulah takwa toh, hakikat yang lain. Masya Allah ya. Dan logikanya, mari kita pikirkan. Tiba-tiba di 185, kenapa Quran bicara tentang bahwa Ramadan itu diturunkan Al-Quran? Iki ya apa karepe Quran itu? Habis bicara puasa, tiba-tiba bicara Quran. Coba kalau kita pikir logika tadi. Kalau ruhani, kalau jasmani dilemahkan, caranya apa tadi? Dari kasih makan, dari kasih minum. Nah gitu. Jelas untuk melemahkan potensi jasmani, sahwat jasmaniyah, caranya adalah jangan kasih makan dia. Untuk certain time, dari subuh sampai maghrib lah gitu toh. Berarti untuk menguatkan ruhani harus dikasih makan. Kan gitu logikanya. Jangan dia tidak dikasih makan. Semua orang tersadar apa makanannya ruhani? Quran. Karena itulah diturunkan Al-Quran di puasa. Kita melihat, wallah munasabahnya itu kalau kita lihat. Indahnya Al-Quran. Kita kalau tidak berpikir, kita selalu mikirin, kenapa setelah la'alakum tattaqun, tiba-tiba kok syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran? Karena bagaimana Anda bisa mengontrol jasmani kalau ininya masih lemah terus? Kan tidak bisa toh. Kalau kita mau ngontrol ini, ya ininya harus kuat. Itulah kenapa Rasulullah muroja'ahan dengan malaikat Jibril. Nah, saya mau lebih serius di sini. Gini, Imam Fakhruddin Ar-Razi melihat istisqa'nya kata Ramadan itu menarik menurut saya. Yang pertama, kata beliau Ramadan dari kata romdo, yang artinya hujan yang turun sebelum musim semi, musim gugur, yang berguna untuk menghilangkan debu-debu di daratan. Jadi seakan-akan Ramadan itu adalah air hujan yang akan kemudian menghilangkan debu-debu dosa di dalam diri kita. Bukankah gambaran untuk menghidupkan hati itu seperti mana tanah yang mati? Ya, kemudian fa'anzalna dikasih air sama Allah, terus fa'ambatsna fiha habban dan seterusnya dan seterusnya. Nih, makanya disebut Ramadan. Yang kedua dari kata romat, ya, persis seperti hadisnya Rasulullah. Sebenarnya batu yang panas yang terpapar cahaya matahari, saking panasnya orang dulu menyebut romat. Itulah kata Nabi Muhammad, innama sumiyas saum li'annahu yurmidudz dzunub ibadillah, kan begitu kata Rasulullah SAW. Ya, karena membakar tadi. Jadi Ramadan membakar semua dosa-dosa kita. Ada juga yang mengartikan dari kata Ramadan nasl, orang yang melancipkan mata tombak sehingga lancip benar dia dan seterusnya. Seakan-akan Ramadan melancipkan ruhani kita, polishing our heart dan seterusnya. Ada yang menyatakan Ramadan ismun min asma'illah. Jadi syahrul Ramadan, syahrullah. Lah begitu. Nah, dari semuanya itu kita menjadi sadar fungsi utama dari Ramadan adalah memang kita mau melakukan usaha membeningkan ruhani, maximizing potensinya ruhani kita. Baik secara bahasa. Dan karena itu kemudian cara memaksimalkannya ya dengan Quran. Karena itu Nabi Muhammad meminta kita deresal Quran selama Ramadan. Tapi saya ingin kita menekuni 3 item yang disebut Al-Quran. Hudal linnas bayyinatin minal huda wal furqan. Maksud saya gini, mestinya Ramadan itu harus menjadi pikiran baik secara individu dan secara kolektif, mikirin Quran dari 3 fungsi ini. Yang terus terang maksud saya ini tidak benar-benar kita gali secara serius. Yang pertama, hudal linnas, bagi petunjuk. Kita ini tentu tidak bisa menggunakan GPS yang berbahasa Rusia, karena jenengan tidak bisa bahasa Rusia. Saya mau ke Gondang Legi, tidak tahu arahnya mana, dikasih, tenang ada GPS kok di mobil, di dalamnya. Ternyata hanya 1 bahasa, Rusia. Berguna dia? Tidak berguna. Kita lihat sekarang lah, oke lah saya tidak bicara pada kasus individu, pada kasus kolektif kita sebagai umat. Sudahkah kita ini memikirkan Quran hingga benar-benar jadi petunjuk buat umat Islam? Kalau kita mau berpikir, berapa banyak sih orang yang tahu makna perkata Al-Quran? Jangan mikir tafsir lah. Kita terus mikir, oke, saya lebih persempit lagi. Berapa banyak sih orang dalam 1 tahun memahami ayat Al-Quranul Karim?
Ada 1 juz, ada setengah juz. Kita kalau lihat datanya nanti, sedih kita mikirin itu. Sopo sing salah? Pak Ustadz, Pak Kiai, yang paling banyak salahnya lah, ya kita semuanya. Kenapa kita tidak berpikir untuk usaha melakukan itu? Kan itu yang jadi problem buat kita. Dan seterusnya nih, Masya Allah kalau kita pikirkan itu, iya ya. Maka sebenarnya setiap Ramadan itu pertanyaan buat kita masing-masing adalah, sudahkah saya memahami ayat Al-Quranul Karim? Sehingga dia benar-benar menjadi petunjuk buat hidup saya. Dari mana langkahnya? Memahami katanya, memahami tafsirnya, sampai saya paham untuk dilaksanakan, namanya petunjuk. Petunjuk itu sesuatu yang kita pahami sampai mampu kita implementasikan dalam bentuk konkret, namanya petunjuk. Dan seterusnya. Kan itu poinnya yang sekarang ini belum menjadi, beda sekali dengan para sahabat dulu. Dia belajar Quran kan untuk dilaksanakan. Kita sekarang enggak, memang ada perubahan saya, alhamdulillah. Sekarang ini tahfidz sudah yang paling sekarang. Yang ini harus ditingkatkan lagi maksud saya. Kita juga harus menjadi orang, institusi atau apapun yang targetnya itu memahami Quran. Tidak sekadar dulu kan Iqra, marngono munggah maneh rame tahsin, di mana-mana tahsin. Sekarang tahfidz, di mana-mana tahfidz sekarang. Sekolah enggak ada tahfidznya, orang tua enggak mau mendaftar sekarang. Masya Allah, saking boomingnya tahfidz. Sampai Ade Armando, apa sih fungsinya tahfidz? Dan seterusnya. Nah, sebenarnya kan ini harus ningkat lagi kalau kita mau benar-benar sesuai fungsi Al-Quranul Karim. Poin nomor 1. Nomor 2 lebih penting menurut saya. Bayyinatin minal huda. Bukti konkret dari petunjuk. Apa maksudnya nih? Kalau seingat saya, kalau Ibnu Ashur itu menjelaskan ini bukti-bukti yang lebih spesifik seperti ketuhanan, kata dia begitu. Kira-kira beginilah logikanya. Dulu nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad itu Allah memberikan 2 hal secara terpisah. 1 risalah, yang 1 mukjizat. Risalahnya misalnya Taurat untuk Nabi Musa, yang satunya Injil untuk Nabi Isa. Agar orang percaya bahwa Taurat ini dari Allah SWT, maka Nabi Musa dibekali dengan mukjizat. Mukjizat itu hakikatnya adalah bayyinat minal huda. Nah, gitu. Kan dia menjadi bukti nyata kalau Taurat itu adalah petunjuk dari Allah SWT. Karena orang berquestioning, Musa, itu benar Taurat dari Allah SWT. Dari mana itu? Oh, kalau kamu tidak percaya ini, tongkat saya ini, jadi ular. Oh, benar berarti ini Taurat. Tapi dipisah untuk kasusnya Nabi Musa, nabi-nabi terdahulu. Pada kasus Nabi Muhammad, bayyinat sama risalahnya gandeng jadi satu, ada pada Al-Quran itu sendiri. Lah maksudnya adalah Ramadan harus menjadi momentum kita mengkaji Al-Quran sampai kita merasakan bayyinatnya, hidayahnya Allah SWT. Saya kasih contoh sederhana, orang menikmati bayyinat. Maurice Bucaille yang kita tahu semuanya, orang Prancis tersebut. Waktu dia jadi satu tim untuk meneliti jenazahnya Firaun, kata dia, saya mendapati banyak sekali NaCl atau garam pada muminya Firaun. Kata dia tidak mungkin ini kalau ini tidak dipendam dalam laut lama. Ada di laut yang lama. Masalahnya adalah, kata dia, satu-satunya cerita yang cerita bahwa Fir'aun tenggelam terus nanti diselamatkan, itu hanya Quran. Taurat nggak ada, Bible nggak ada. Sepengetahuan dia. Sehingga dia bingung, bagaimana bisa Quran bisa tahu. Lah, orang seperti Maurice itu mendapatkan itu, bayyinatnya Al-Quranul Karim. Mukjizatnya terasa, gini ya, efek dari mukjizat itu membuat kita makin kokoh imannya. Wow. Itu jangan bayangin, kalau kita sekarang berada di pinggir laut bersama Nabi Musa, dan kita melihat dengan mata kepala sendiri, bagaimana laut terbelah menjadi 2, gimana kira-kira iman kita? Lah nge-boosting loh langsung. Waduh, lo percaya wis nang Gusti Allah itu. Wallahi aku percaya nang Gusti Allah. Lah ngoten toh.
Lah, mestinya Al-Quran itu juga harus jadi media kita untuk merasakan itu. Yang disebut oleh Al-Quran dengan bayyinatin minal huda. Lah, Rasulullah menikmati itu. Atau yang kita kenal dengan i'jazul Quran. Prakteknya maksud saya, Ramadan harus juga menjadi kajian i'jazul Quran. Nah, sekarang kalau kita pikirkan, siapa yang i'jazul Quran itu kan banyak sebenarnya. Ada yang bilangan, ada yang bahasa, ada yang sains, ada seterusnya. Tapi kenapa itu tidak galak di dunia Islam? Padahal itu banyak, itu pintu masuk yang juga akan mengokohkan iman seseorang. Terutama buat anak-anak usia SMP, SMA, itu pintu masuk. Kenalkan dia dengan i'jazul Quran. Ayolah, fair-fairan. Umur berapa kita kenal i'jazul Quran? Rasanya kan pengen marah. Kenapa kok kita sudah diajarin i'jazul Quran? Cuma dikasih tahu, Quran itu kok mujizat loh, Di mana-mana mujizat itu efeknya adalah wow. Namanya mujizat. Namanya saja mu'jizat. Ya, wong tua yang sudah lemah, tidak bisa ngapa-ngapain, ajuz. Gitu. Mujizat sesuatu yang membuat otak kita tidak bisa lagi berpikir. Semua daya upaya kita tidak bisa berpikir kecuali kita merujuk kepada Allah. Wallahi ini Allah sudah. Allahu Akbar. Namanya mujizat. Pengalaman itu dialami oleh para sahabat. Pengalaman itu dialami oleh para orang-orang saleh yang menekuni Al-Quranul Karim. Mestinya kan kita juga bisa merasakannya. Wong Quran yang dibaca oleh sahabat sama dengan Quran yang kita baca hari ini. Lah, kapan itu? Kenapa kok bisa dilakukan spesialnya di Ramadan? Karena syahwat kita turun. Ruhani kita naik. Peluang kita untuk lebih fokus, lebih khusyuk dan seterusnya untuk menemukan bayyinati minal huda jauh lebih besar. Dan mungkin prakteknya bacalah buku-buku mukjizat Al-Quran. Pak Gure Shihab punya buku mukjizat Quran, bahasa, sejarah, dan nopola. Contoh paling kecil, bagi yang mau konsumsi bahasa Indonesia, dan seterusnya. Sekian banyak mukjizat Al-Quran. Ya, misalnya, saya saja sendirilah, saya setiap baca bukunya Syekh Fadil As-Samirai, saya tidak bisa langsung baca terus. Kadang Mbak Andi, ya Allah, kok begitu indahnya Quran itu ya. Karena bagaimana Syekh Fadil bisa menjelaskan kerumitan bahasa itu menjadi begitu indahnya. Nah, gitu, di buku-buku beliau. Dan kita menikmati itu, ya Allah. Orang bisa jatuh cinta dengan Al-Quranul Karim. Kenapa kita tidak ingin menularkan kepada anak-anak kita, generasi selanjutnya, bayyinatin minal huda. Insya Allah kalau orang kenal itu, ngapalah Quran itu bukan sesuatu yang dipaksakan, dia akan seneng. Karena itu bagian dari keindahan. Masya Allah kalau kita pikirkan. Nah, itu yang harus juga ada dalam Ramadan. Setelah hudal linnas, dan yang menarik, kenapa Quran bicara hudal linnas? Harapannya itu, begitu Ramadan kita mencicipi hidayah, kita akan menularkan kepada orang yang lain, apapun agamanya. Karena itu hudal linnas. Masya Allah. Ramadan harus jadi momentum kita untuk spreading the message of the Quran. Karena hudal linnas. Dan kapan kita bisa spreading itu? Ya kalau kita sudah memahaminya. Kalau enggak gimana? Masa kita nyuruh orang di luar Islam, waca niki alif lam mim. What? Apa gunanya buat saya? Lah begitu toh. Niku poin yang perlu kerjasama dan kesadaran kita semuanya. Dan karena itu kita dikasih setiap tahun. Bayangin kalau kesadaran ini menggeliat di tubuh umat. Kesadaran akan hudal linnas, puasa kita biar seperti Rasulullah SAW. Masya Allah. Bayyinatin minal huda wal furqan. Wal furqan itu pembeda, tentu saja pembeda bainal halal wal haram, al haq wal batil. Mungkin menurut saya ya, bahasa sekarangnya adalah pelajari Al-Quran sampai kita faham tentang hukum dalam Al-Quranul Karim, ahkamul Quran. Kita ini kan belajar aturan agama, kan sudah banyak yang produk jadi. Jilbab wajib. Apa nih? Pokoknya jilbab wajib. Ya apa ceritanya embuh. Ya. Coba kenalkan anak-anak itu tentang bagaimana Quran bicara tentang jilbab. Sehingga dia tahu dan pasti dia, wow, menarik Quran itu. Oh gitu toh ternyata jilbab itu. Tapi begitu. Jadi
ada porsinya. Jadi kalau kita bedain secara umum hudalinnas, memahami Quran sampai kita bisa memahaminya. Yang kedua bayinat, aspek-aspek kemujizatan Al-Quran yang harus kita gali terus. Dan saya percaya sampai hari kiamat, lah nanti Quran itu terus saja memberikan mujizatnya yang baru lagi, yang baru lagi, yang baru. Berapa banyak orang di luar sana ketemu satu ayat Al-Quran, bagi dia itu mujizat masuk Islam. Nah gitu. Karena dia merenungkan, ketemu ya Allah ayat ini, masuk Islam dia. Karena menyentuh dirinya, entah dari apapun saja. Entah dari apapun saja. Kita baca misalnya, innalladzina kafaru yunadawna lamaktullah akbaru min maktikum anfusakum. Itu kan kalau kita baca saja, kita renung-renungan, menggetarkan Al-Quranul Karim itu. Kata Allah, sesungguhnya orang kafir diteriaki, diseru dengan suara yang sangat keras oleh malaikat. Saat kapan? Saat dia benci kepada dirinya sendiri. Maktun adalah asyaddul bughd. Al-bughdus syadid adalah maktun, kebencian yang sudah sampai di sini. Nemen benci nih. Ya. Imam Hasan Al-Basri menggambarkan kebencian itu dengan kalimat yang menarik. Fa'akalu anamilahum, katanya Imam Hasan Al-Basri. Saking bencinya itu, orang sampai memakan jari-jarinya nanti. Begitu dia melihat neraka itu. Kenapa? Dia benci, ada banyak. Kapan dia benci terhadap dirinya sendiri? Saat dia melihat neraka. Yang kedua, saat ketemu temannya dulu yang membuat dia maksiat. Gara-gara awakmu ini, ya kamu, ya kamu, ya kamu. Terus akhirnya wong yang ngajak terus bilang, "Kon ngalo apa tukaran ae? Inna kullun fiha." Kon masih kaya apa? Kene iki padha tetep di nerakane. Dan seterusnya. Yang ketiga kata para ulama, kenapa dia menyatakan kebencian terhadap dirinya sendiri? Habis dengerin khutbahnya iblis yang menyatakan, kon mulai biyen nyalano aku ae rek. Jarine maksiat gara-gara setan nih, enggak terima setan, ya dah. Terus dia pidato, wama kata dia, saya ini enggak punya sultan, enggak punya kekuatan untuk maksa kamu. Saya kan cuma iklan. Saya ini cuma da'autukum fastajabtum li. Apa salahnya sih iklan? Kamu yang menjalankan. Saya cuma iklan doang. Zina enak loh, zina enak loh. Saya enggak ikut zina, kamu yang zina. Kira-kira begitulah setan itu. Apa kata setan? Fala talumuni. Karena itu jangan caci maki saya, caci maki dirimu sendiri. Lah, katanya begitu itu bencinya minta ampun orang nanti di neraka itu terhadap dirinya sendiri. Dia benci, tapi bayangin ya, sekarang bayangin cara Al-Quran menggambarkan. Benci terhadap diri sendiri itu sudah kengerian rohani, nah gitu. Jangan pernah mengalami kebencian terhadap dirinya sendiri. Misalnya karena gagal prestasi, karena apa? Kulo benci tengah kulo dewe Ustaz. Kenapa saya begitu? Saya tidak tahu kenapa saya kok melakukan hal itu. Itu sudah siksaan. Gitu. Lagi gitu-gitunya itu diseru oleh malaikat. You tahu enggak? La maqtullahi akbaru min maktikum anfusakum. Masya Allah, kebencian Allah atas kamu. Gini kalau saya logikakan secara sederhana. Saya guru, punya murid. Arek-arek, besok ujian. Soalnya ada 3 ya. Soal nomor 1, marrobuka. Soal nomor 2, aman nabiyuka. Soal nomor 3, sama kita buka. Oke? Tak kasih bocorannya. Nomor 1, Allah. Nomor 2, kita besok ujian. Semua lulus, tinggal 1 anak tidak lulus. Saya lah benci toh sama anak ini. Kan gue goblok. Benci aku nyawakmu. Lawingi wis tak kandhani toh. Lah ngoten toh. Saya benci. Dia juga benci dengan dirinya sendiri. Kenapa saya stupid? Kemana sudah kasih tahu? Lah nggih Pak, aku yang benci kali kula piyambak. Kenapa saya kok lupa? Lah ya dah. Jadi bayangin orang yang tumpuk-tumpuk kebenciannya. Kita yang baca ayat gitu, ya Allah. Itu indahnya orang mau ini dorong bayinat loh ini. Hanya sekedar hudan saja. Kita itu terkesima dengan Al-Quran itu. Allah Karim. Dan related memang begitulah kenyataannya. Orang itu kalau berbuat salah, memang begitu. Dia akan mencaci maki dirinya sendiri. Begitu kapan? Begitu dia sadar.
Makanya kemudian dia bilang, sama, lihat orang yang di neraka. Rabbana amattana snataini wa ahyaitana snatain. Kenapa? Karena dulu waktu hidup, dia hanya percaya hidup hanya sekali di dunia saja. Dikasih tahu ada di akhirat, dia tidak peduli. Tapi begitu sekarang di akhirat, iya ya Allah, uripku tibane ping loro ya. Kita kan biasa gitu, mumpung sik nom, kapan maneh? Urip lak sepisan toh. Hidup kan hanya sekali. No, ya. Hidup 2 kali, mati juga 2 kali. Kenapa dia begitu? Karena sekarang dia menyadari fa'tarafna bidzunubina. Ya. Tapi kalau orang sudah begitu, apa yang dia pikirkan? Hanya kepingin kembali ke dunia. Di ayat yang lain, farji'na na'mal solihan. Sampai kalimatnya menarik. Inna muqinun. Wis jumlah ismiyah. Ditambahi inna. Muqinun lagi isim lagi. Lah tumpuk-tumpuk toh itu. Ibarat orang Malang ngomong, tawamenan ya Allah, tawamenan ya Allah, tawamenan. Kula yakin pakai qaf. Kula badhe amal soleh. Lah ngoten to asline niku. Susunannya itu loh, sudah jumlah ismiyah, masih dikasih taukid, muqinunnya juga ismul fa'il. Masya Allah kalau kita pikirkan itu. Itu kan kesadaran total orang begitu masuk neraka. Oke, saya mau amal soleh. Kita ini cukup baca ayat itu saja, difahami, nangis kita. Malam-malam terus dibaca, lah nangis lah. Itu baru efek hudal linnas, danio efek bayinat. Coba kita renungin. Efek bayinat jauh more powerful bagi perubahan diri. Dan apalagi setelah itu kita tahu Furqan, beda kemudian kita, cara berpikir kita diwarnai Quran, semuanya diwarnai Quran. Lah, maksud saya, kapan itu dilakukan? Ramadan. Ramadan harus menjadi starting point orang membangun interaksi dengan Al-Quran. Itu yang diajarkan Rasulullah SAW, itu yang diajarkan Al-Quran dalam membicarakan Ramadan. Menurut saya ini harus jadi kesadaran individu dan kesadaran kolektif buat kita. Bayangin kalau ini masif, semua orang punya keinginan semacam itu. Wow, mungkin cepat Indonesia maju nih, insya Allah lah ngoten. Karena kesadarannya kemudian berubah, kesadarannya berubah. Ya, masya Allah. Nah, itu Syahrul Ramadan. Nah, sekarang menarik, logikanya menarik. Kalau ruhani itu sudah dikasih makanan, ya, tadi itu sudah dikasih hudan, sudah dikasih bayinat, sudah dikasih furqan, ya tentu saja sudah kuat. Semuanya sama seperti tubuh. Tubuh itu kalau dikasih makanan, mari mangan rawon, mari ngombe es, mari itu sehat, gelegeen, ngapain? Alhamdulillah. Lah ngoten to. Syukur karena dia mendapatkan makanannya. Sama ruhani begitu mendapatkan makanannya. Kenapa ujung ayatnya sekarang? La'allakum tashkurun. Coba renungkan. Kenapa la'allakum tattaqun? Karena kita menundukkan semua syahwat jasmania. Kenapa la'allakum tashkurun? Karena kita memaksimalkan potensi ruhani. Jadi kalau kita pikirkan bagaimana puasanya Rasul menurut Al-Quran, ya 2 kesadaran itu. Masalahnya sekarang, siapa yang menjalankan puasa benar-benar dengan kesadaran? Ya Rasulullah SAW, puasa itu bukan hanya dari sekedar tidak makan dan tidak minum, kata Rasulullah. Puasa itu menahan diri dari apa? Minal laghwi warrafath. Lihat, man lam yada' qaulaz zur wal amala bih. Ini semuanya kan sini, la'allakum tattaqun. Karena semuanya nahan, itu kalau kita ingin meneladani akhlaknya Rasulullah SAW dalam berpuasa. Karena semua yang dilakukan Nabi adalah usaha untuk membuat semua syahwat jasmani turun, dikontrol oleh ruhani. Tapi tidak masuk akal kalau jasmani sudah dikontrol, sementara pengontrolnya tidak kokoh. Ya, kata orang Jerman, pada bayi, ya sami mawon lah gitu. Pada bayi nggak ada, nah, sama saja nggak akan ada perubahan. Makanya ini harus lemah, yang ini harus kuat. Nanti jadinya seperti kata bapak-bapak, ya Imron kuat Ustadz, Iman kuat Ustadz, Imronnya yang tidak kuat, ya dan seterusnya. Itu kan persoalan itu toh sebenarnya. Makanya kita ini kalau mikir-mikir
surat Al-Baqarah ya, bicara tentang puasa itu. Menurut saya amazing. Coba dengan selanjutnya ayatnya, mari kita pikirkan. Kalau tubuh itu sehat, cirinya mudah. Selalu mencari kesenangan tubuh. Tangi turu, rawon apa pecel rek? Engko lah awan titik, ya apa tuku es tahanu. Bengi titik, ayo ngelencer nyang di. Ayo main bal-balan dah. Ayo rekreasi kemana? Semua kenikmatan jasmania. Kenapa? Karena jasmaninya sehat. Jenengan loro untu, ayo rekreasi. Mau? Budalo dheweknya Swiss loh. Enggak, limau untuk copot kabeh iki. Enggak tertarik kita. Nah, pertanyaannya adalah, kalau ruhani sudah sehat, apa cirinya? Cirinya dia akan mencari Allah Subhanahu wa taala, bahasanya Quran. Lah gitu. Sekarang kita pikirkan, iya yo, awak iki kok ndak geleki pangeran ya. Maksud saya dalam kehidupan itu nanti, kalau kita ini bukan hanya sekedar mikir kesenangan duniawi, tapi terus mikir kapan ya saya bisa bantu orang mukmin, orang miskin, kapan ya saya punya kontribusi kepada anak yatim, kapan ya sholawatan, kapan ya iso ngapal Quran, kapan ya iso tahajud, kapan ya saya bisa merasa pikiran, kapan ya, kalau ini semuanya keinginan ruhani. Mari kita pikirkan, kalau itu enggak ada dalam diri kita enggak usah menunjuk jari kepada orang lain, tunjuklah pada diri sendiri. Saya sehari ini kok enggak ada Pak ya, dono kepingin sholat, malah beban rasanya sholat, itu tanda ruhani kita layu. Jangan diharap kita bisa kontrol jasmani kalau sudah kayak begitu, pasti kita kalah. Tapi lah kita, kalau kangen kepingin sholat, ya Allah, kalau kangen kepingin umroh, wah top. Dan seterusnya, dan seterusnya. Bahasa indahnya Al-Quran, wa idza sa'alaka ibadi. Coba jangan pikirkan. Saya awal baca ayat ini, mikir-mikir gulo. Lah opo, mari tiba-tiba setelah syahrul Ramadan, tiba-tiba wa idza sa'ala ibadi. Karpe opo Al-Quran ini? Munasabahnya di mana? Lah gitu toh. Munasabahnya adalah konkret. Kalau ruhanimu sudah bersyukur, cirinya adalah you akan mencari Allah. Pasti nih. Makanya seakan-akan Allah yang mendesain semuanya ini. Kalau kamu sudah menjadi new personality, baru kamu sudah jadi muttaqin, sudah jadi syakirin, you pasti akan mencari Allah. Dan Allah bertanya kepada Nabi Muhammad, ngasih tahu, Muhammad, nanti kalau hambaku itu ya, geleki aku, kan gitu tuh pertanyaannya itu. Masya Allah, coba. Wa idza sa'alaka ibadi anni. Dan sekarang lihat kedekatan Allah SWT. Orang kalau ruhaninya sudah baik, hatta seakan-akan tidak ada lagi wasilah Rasulullah SAW dalam menjawabnya. Fa inni qarib. Di ayat yang lain kalau kita bertanya kepada Rasulullah, yang jawab Rasulullah. Yas'alunaka 'anil mahid, qul. Yas'alunaka 'anil ahillah, qul. Yas'alunaka 'anil anfal, qul. Wa idza sa'alaka ibadi, qulnya tiba-tiba enggak ada. Coba bayangin. Masya Allah, betapa indahnya ayat ini. Makanya menurut saya, itulah the highest goal dari puasa. Ketika Allah menyatakan, fa inni qarib, saya dekat denganmu. Ya, jadi target tertinggi kita, dan itu target Rasulullah SAW dalam berpuasa. Coba kita pikirkan, kenapa Rasulullah i'tikaf? Kenapa Rasulullah bahkan tidak berbuka puasa, meskipun itu dikasih makanan dari surga? Kenapa? Karena intimasi dengan Allah. Nah gitu dah. Kita hanya mikir, jenengan buka kitab nopo mawon, kenapa kok ada i'tikaf? Apa yang dilakukan oleh i'tikaf? I'tikaf itulah uzlah dalam bahasa tasawuf. Ngapain i'tikaf? Berdua-duaan dengan Allah. Makanya kalau bikin program i'tikaf, jangan banyak program ngumpul-ngumpul. Ngobrol mana? Kapan i'tikafnya? I'tikaf itu maunya kita hanya dengan Allah. You and me God. Sama seperti wukuf itu loh. Coba jangan pikirkan, kenapa wukuf tidak ada banyak kegiatan? Kecuali cuma dengerin khutbah, habis itu tidak ada kegiatannya.
Kita saking bodohnya, mboten wonten kegiatan nggih, Pak. Wonten. Karena kita ndak tahu saya sekarang wukuf bersama siapa. Bukan itu poin kita. Oh, pun angsal jalan-jalan. Wonten jamaah haji niku. Allah karim, coba bayangkan. Padahal itu momentum berdua dengan Allah Subhanahu wa taala. Pada asar Rasulullah makin mendekat, nangis dah. Dan dia berdoa lama. Kenapa bisa lama? Karena intim. Puncak dari puasa adalah intimasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Coba, kapan kita bisa intim? Ya kalau ruhani sudah baik. Gimana ruhani baik bisa intim? Enggak suka kita. Kita mau intimnya yang tadi, fal'ana basyiruhunna itu. Karena masih syahwat. Nah begitu toh. Allah kalau kita pikirkan itu. Indahnya ayat ini. Menurut saya ini adalah karakter building. Ini adalah pembentukan karakter sampai pada tahap yang paling maksimal. Bahkan bukan hanya menjadi muttaqin. Di atas itu. Masya Allah. Kalau kita pikirkan. Bayangin. Kalau sekedar dapat pahala. Dapat ampunan Allah, maghfirah. Ini bukan berarti maghfirah itu kecil ya. Maghfirah itu besar. Tapi kalau puasa dimaksudkan agar kita ini dapat maghfirahnya Allah, dia adalah goal yang paling rendah dari puasa. Menurut kula. Karena itu malaikat Jibril menyatakan, Rohima amfumri'in, man adraka Ramadan falam yughfarlah. Kok cek beci betapa hinanya orang, betapa celakanya orang. Kenapa? Target paling minimal. Lah sangi nemennya, hah? Kon sekolah di Tursina berapa tahun? 3 tahun, durung lulus. Hah? Itu kok cek beci kon? Iya, saya tiap tahun 2 tahun terus, 2 tahun terus. Jadi 6 tahun saya lulus SMP. Itu kan Masya Allah, target paling minimal itu sudah. Itu maksud saya. Maka kalau kita ingin meneladani Rasulullah dalam berpuasa, teladani Al-Quran yang menyuruh Rasulullah berpuasa sebagaimana perintahnya. Abot, ya pasti abot lah. Karena kita tidak sekedar puasa biasa sekarang. Kita sekarang benar-benar sadar, saya puasa dengan kesadaran mengontrol keinginan physical desire saya. Semua keinginan syahwat saya. Dan pasti hasilnya adalah muttaqin. Tapi nggak cukup muttaqin, mau naik lagi. Wah gila dah. Menurut saya nggak ada ini. Ini adalah suluk taroki yang paling tertinggi menurut saya. Model yang diberikan oleh Allah dalam pengembangan kepribadian manusia yang paling top, puasa. Kalau orang bisa maksimal. Tapi nggak tentu repot. Wong kata Rasulullah rubba so'imin. Ya, berapa banyak orang berpuasa tidak dapat dari apa-apa dari puasanya. Ilal ju'al atas. Ya, alhamdulillah berhasil kalau puasanya Ustaz. Nopo mudun 5 kilo. Nah, gitu. Berat seperti Rasulullah SAW. Tapi tentu kalau ini tidak kita masukkan, clear implementasinya jelas, caranya jelas dalam Al-Quranul Karim. Kalau mau target yang kedua, involve dengan Quran. Dari 3 kategori tadi, hudan, bayinat, sama furqan. Hasilmu syukur. Pasti ngeten logikanya sih. Kenapa disebut syukur? Orang Arab dulu kan menyatakan kalau ada pohon disiramin, tidak banyak, kasih pupuk tidak banyak, tapi dia gemuk, batangnya besar, rantingnya banyak, daunnya banyak, buah-buahnya banyak. Orang Arab menyebut pohon yang bersyukur. Nah, gitu. Makanya syukur itu adalah mendapatkan kenikmatan, terus kita memberikan respon yang terbaik kepadanya. Pohon menunjukkan responnya, batangnya besar, daunnya banyak, rantingnya banyak, buah-buahnya banyak. Pertanyaannya, Allah memberikan apa sama kita? Ngasih semuanya, zahiran wa batinan. Ya. Apa balasan kita? Sudahkah kita gemukkan ketaatan kita kepada Allah? Kita banyakkan ranting-ranting dan daun ibadah kita kepada Allah hingga melahirkan buah-buah ketaatan kepadanya. Nah, gitu. Masya Allah kalau kita pikirkan itu. Indahnya kalimat, kenapa kok la'allakum tashkurun? Karena ruhani kita sekarang merasakan Al-Quran. Hidup terus, ya Allah, nikmatnya Quran, matur nuwun ya Allah. Lah ngoten toh.
Pasti ngoten. Ruhani itu kalau semakin baik, jenengan waos lah Quran, dengan tarawih, dengan nopo, terus direnungi, lah mangke padang jinglang rasanya hati, matur nuwun ya Gusti, terlampau lama saya meninggalkan Quranmu ya Allah. Dan kapan itu terjadi? Kita renewing, tajdid hubungan kita dengan Quran setiap Ramadan. Setiap Ramadan harus menjadi bulan baru bagi komitmen, intimasi, relasi kita dengan Al-Quranul Karim. Kalau sudah dengan kalamullah, ya pasti kemudian dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, kalau coba kita pikirkan itu. Begitu kita sudah dekat dengan kalamullah, Allah sekarang menyatakan, ujibu da'watad da'i idza da'an. You mau minta anytime, tak kabulkan. Allah, coba bayangin. Karena sudah sedemikian dekatnya kita dengan Allah. Dan orang yang kayak begitu tidak mungkin dia bisa disimpangkan. Dia sudah mendapatkan irsyad. Dia berada di jalan yang lurus sampai dia bertemu dengan Allah SWT. La'allahum yarshudun. Seperti sandwich ya. Kita ini 183, 187 ayat-ayat puasa itu kata sandwich. La'allakum tattaqun, la'allakum tashkurun, la'allahum yarshudun, la'allahum yattaqun belakang lagi. Jadi kayak kata sandwich. Takwa lagi. Diapit oleh Allah SWT ini. Indahnya Allah memberikan konstruksi terhadap ayat-ayat tentang puasa. Karena itu kalau kita pikirkan tentu di tambahan yang lain misalnya apa? Ya kalau kita lihat yang lain nanti ya setelah kita mengisi puasa dengan Quran, dengan doa, yang terakhir itu doa. Kalau kita niru Nabi banyaklah doa. Karena doa itu intimasi dengan Allah SWT. Ya karena itu salah satu hal yang diminta oleh Nabi adalah doa. Ada banyak doa mustajab, saat iftar dan seterusnya itu kan doa-doa mustajab di dalam puasa dan seterusnya, baru setelah itu iftar. Kalau kita nolak di Nabi, cepat-cepat iftar, takjil, jangan kayak orang Syiah. Saya pernah neliti Syiah, gara-gara kalah sungkan, pas maghrib, aduh, kepingin buka tapi nanti brother, aduh. Syiah kan sekitar mau isya lah. Karena wa atimmu siyama ilal lail. Kata orang Syiah, lail itu ya kalau sudah gelap. Saya pernah sekali, aduh mumet saya, karena neliti Syiah. Ya. Aduh, isya kait mangan, kait minum dan seterusnya. Jadi menarik kalau kita pikirkan itu. Takjil, karena lagi-lagi ini training, ini bukan menyiksa badan kita. Karena itu yang satu takhir, yang satu takjil, Masya Allah. Kita ngikutin Rasulullah SAW. Dan sudah takjil, kenapa yang manis-manis dulu? Karena biar kita kembali bugar lagi. Dan seterusnya. Setelah itu biar langsung bangun ketaatan normal lagi. Test case-nya itu kan ba'da iftar sebenarnya. Ketika kehidupan sudah normal lagi. Masalahnya banyak orang setelah iftar kembali lagi tidak mengingat trainingnya. Wah, wis mari iftar kembali lagi, nafsu diturutin lagi, ruhani didelesepakan lagi, sehingga iki ya apa, muspro terus. Nah gitu. Jadi siklikal jadi siang tinggi, malam nurun lagi. Malam menapa hataman Ustaz, drakor nanggung misalnya. Ya rusak, ya enggak jadi kemudian lah kita. Masya Allah ya kalau kita pikirkan itu. Yang terakhir apalagi ya yang penting juga menurut saya selain itikaf sampun generosity. Nah itu yang kita tidak dapati melalui ayat Al-Quran. Rasulullah SAW sebagaimana kita tahu semuanya adalah orang yang paling pemurah dan lebih pemurah apalagi kalau di bulan Ramadan sampai digambarkan sebagaimana karrihil mursalah. Lah itu juga. Nah tapi kan itu efek dari kebaikan ruhani itu pasti kita akan generous sama orang. Di mana-mana kalau orang itu soleh, ruhaninya baik, pasti dia punya kecerdasan sosial. Pasti nih, pasti ahli sodako, pasti mudah membantu orang. Ngaku soleh kok meleki, mesti tidak soleh ini. Boten wonten ceritanya orang soleh meleki itu nggak ada kamusnya.
Nggak ada kamusnya, Masya Allah ya, kalau kita pikirkan itu. Indahnya ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala untuk kita renungkan. Jadi sedikit yang bisa saya sharingkan, monggo kita di Ramadan ini terutama buat kita sebagai guru dan untuk anak-anak, ini momentum kita kembali kepada Al-Quran dan sungguh-sungguh menjadikan Al-Quran itu sebagai bagian nutrisi yang paling kita butuhkan selama Ramadan. Ya. Banyak orang berbicara, ahli gizi bicara tentang apa yang harus dimakan dan seterusnya. Lupa kita membicarakan nutrisi bagi ruhani kita. Sampai ditambahi, jangan pikirkan kenapa ada sholat tarawih. Kenapa? Semuanya itu nutrisi buat ruhani. Kenapa jenengan kalau dipaksa emosi kita, kata Rasulullah, kalau ada orang menjahilimu, jahil itu adalah kalau jenengan tidak bisa mengikat nafsu. Emosi. Karena itu lawannya akil. Akola kan mengikat hawa nafsu kita, emosi kita itu. Kalau jenengan bisa mengikat, yu akil. Tapi kalau Anda tidak bisa mengikat, yu jahil. Karena itu sama orang yang jahil, itu kita disuruh cooling down. Karena kalau kita tidak bisa mengikat hawa nafsu kita sama jadinya. Karena itu wa idza khatabahumul jahil, kita cuma berkata apa? Qalu salama. Peace. Karena jenengan akan menahan nafsunya. Oke, peace. Damai, ojo terus no. Lah dalam puasa kita disuruh apa? Inni shaimun. Ya, tapi maksudnya bangun kesadaran, aku poso sekarang. Saya memang sedang menahan nafsu saya. Jenengan tapi kalau ndak nafsu, meskipun ngomong 1000 kali, waktu orang marah, ini shaimun, ya tetap marah. Hanya kalimatnya ini shaimun lah gitu. Masya Allah kalau kita pikirkan. Ini semuanya kan cara indahnya Rasulullah SAW meminta kita untuk nahan nafsu dan seterusnya. Sehingga hasil kualitasnya nanti benar-benar sebagaimana Rasulullah SAW. Kalau dalam bahasa yang lain, salah satu ciri yang indah dari syukur itu, walitukabbirullah ala ma hadakum. Kita ini kalau sudah disentuh dengan hidayah, ya, dari Al-Quranul Karim disentuh tadi, disentuh hidayah, disentuh bayinat, disentuh furqan, kita akan membesarkan Allah. Itu ciri dari nopo? Ciri dari ruhani yang hidup. Sampai dari lisan kita keluar Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilah. Ini bukan keluar dari ruhani kita yang sadar, Engkau yang maha besar ya Allah. Selama ini saya mengecilkan Engkau ya Allah. Di hari yang fitri ini, ulang ngoten toh. Masya Allah. Jadi menurut saya beautiful sekali 183, 187. Apalagi monggo jenengan yang ahli pendidikan, ahli psikologi, renungkan ayat itu dan gunakan ayat itu untuk building our karakter dan seterusnya. Karena semuanya ada. Orang kalau kehilangan kaki, ya diamputasi, ngalami sindrom phantom limb istilahnya. Nanti dia kalau dipotong, besok bangun dia merasa masih punya kaki. Loh durung nanti sikil aku lali maneh, menisik lali maneh. Ngoten katanya. Kata Dr. Maxwell Waltz. Kata dia, kapan orang itu beradaptasi setelah dia diamputasi? Tubuh itu cara kerjanya kata dia minimal 21 hari. Tubuh akan mampu memiliki adaptasi baru. Dia sekarang punya habit baru, iya wes. Memang tidak punya kaki. Kita ini kan mestinya sudah terbiasa untuk punya habit baru. Wong 30 dino ya ngalahno nafsu. Kok iso begitu Idul Fitri metu, iku ayu. Lagi apa toh? Trainingnya tekon divian nih ulang gitu kalau kita pikirkan itu. Allah Karim. Dari mulut Allahu Akbar iku ayu rek Allahu Akbar. Lah coba bayangin. Astagfirullahaladzim kalau kita pikirkan itu. Mari kita pikirkan, nanti jenengan lek mikir beneran sambil keluarin dari hati pasti nangis. Terus ngomong Idul Fitri sendirian di pojok Allahu Akbar. Ya meskipun ramai di masjid, jangan ngerenungkan itu ya Allah, kulo dereng ya Allah, nafsu kulo masih tambeng ya Allah. Meskipun mulut saya menyatakan Engkau yang maha besar, nafsu saya ternyata masih lebih besar ya Allah. Maafkan saya ya Allah, Allahu Akbar, nangis kita. Lah gitu, wong bingung, nopo sampean kok niki lak seneng-seneng kok nangis? Nggih, ngoten to jenengan. Masya Allah
Itu yang harus kita renungkan insya Allah dalam kaitannya dengan meneladani akhlak Rasulullah SAW. Ngapunten sedikit yang bisa saya sharingkan, semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Ustaz. Izin sedikit menyimpulkan dari yang sudah panjenengan paparkan. Yang bisa kami tangkap ada 3 poin penting, bahwa puasa harus menjadi start buat keharmonisan. Yang kedua, puasa sebagai treatment nafsu kita. Yang berikutnya, dengan adanya bulan Ramadan seharusnya menjadi start buat mengenal 3 fungsi Al-Quran, huda linnas, bayyinatin minal huda, dan Al-Furqan. Asatid wal asatidah hafidhakumullah. Tadi saya sudah dipeseni oleh Ustaz Ibad bahwa kuota bertanyanya hanya 3 katanya Ustaz. Tapi mohon izin pada asatid semuanya, yang 1 ini saya gunakan sendiri Ustaz. Jadi biar tersisa 2. Boleh kan guys? Karena ya kapan lagi nanti saya tanya kan. Jadi mohon izin bertanya Ustaz, bahwa ada puasa sebagai treatment nafsu, tazkiyatun nafsi Ustaz, yang tadi jenengan sampaikan. Ini bagaimana kepada nasib saudara kita yang dia kebetulan ditakdirkan untuk menjadi security atau bagian yang menjaga di gereja atau pura. Di sisi lain kita tukabirullah, di sisi lain kita ikut ihya untuk menghidupkan berhala, maksudnya menghidupkan kesyirikan itu sendiri. Mohon pencerahannya untuk kula pribadi, ketika mendapati hal yang demikian, kira-kira apa langkah terbaik yang bisa dilakukan oleh saudara kita tersebut? Dan kebetulan biasanya ketika keluar dari pekerjaan itu akan didapati kesulitan ekonomi. Itu saja Ustaz. Mau langsung dijawab atau langsung Ustaz? Kayaknya tahun depan dijawabnya bagus nih. Atau minimal pada buka puasa lah. Ini biasanya salah satu pertanyaan untuk mencari beasiswa LPDP Indonesia Bangkit di Kemenak ya. Leres, karena saya reviewer, salah satu bentuk pertanyaannya ini, karena untuk mengukur kita ini orang ekstrim atau orang moderat. Saestu. Ini bocoran ya. Karena salah satu kriterianya begitu dan seterusnya. Gini ya, satu sisi, apakah kalau saya menjaga gereja sebagai sebuah bangunan, tidak berarti saya ikut serta dalam ta'awun alal itsmi wal udwan, gampangannya lah begitu toh. Sekarang saya tanya, kalau perang dalam Islam bolehkah kita menghancurkan gereja? Tidak boleh. Padahal itu sumber dari al-itsmi wal udwan. Kita pikirkan, kenapa Rasulullah tidak membolehkan menghancurkan gereja dan seterusnya? Karena orang beragama itu memang free will, kehendakan Tuhan, terserah you mau iman atau enggak dan seterusnya, dan dihormati dalam agama kita nih. Ya, la ikraha fiddin. Enggak boleh pemaksaan terhadap agama itu. Dan kalau orang milih agama, itu jalan dia dan itu harus kita hormati. Lah, misalnya ini kan pilihan mencari pekerjaannya. Terutama di Indonesia, nyari kerjaan itu tidak mudah lah gitu. Kita ini nanti mirip seperti India lama-lama karena banyak penduduknya.
India banyak otak jenius, pinter-pinter yang India. Tapi bahkan anak yang lulus sebagai lulusan terbaik di satu universitas itu juga masih susah untuk mendapatkan pekerjaan di India. Kenapa? Karena satu pekerjaan bisa ratusan orang yang ngelamar hanya untuk satu posisi. Sampai terkenal orang India itu sampai punya keinginan di masyarakatnya lebih baik nyari di luar negeri. Itulah salah satu kenapa banyak orang India dimanapun saja sak donya nih jenengan tingali. Karena menurut dia harapannya jauh lebih masuk akal di luar negeri. Dan seterusnya dan seterusnya. Karena itu Microsoft isinya orang India semuanya, Google isinya orang India semuanya, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, kita harus pilih-pilih ya. Jadi kita harus mikir, kan ini asas fikul auliyat lah pikirannya ya. Tentu kalau ada pekerjaan yang jauh lebih baik dan seterusnya itu yang tentu harus dipilih ya. Tapi kan kita enggak tahu, kita bekerja itu sekarang ya kadang-kadang orang itu enak memang karena dia sudah punya pekerjaan, apalagi ustadz, wis enggak kerja, akeh duit misalnya ya. Kan banyak itu. Dia enggak tahu enak aja itu haram. Jangan usah bekerja di situ. Dia enggak tahu dia punya anak 5 sekolah kabeh, makan apa dia? Dia enggak pernah mikirin refleks begitu kecuali haram. Ya nggih sampean Pak Ustadz akeh duit langit dah. Dan seterusnya. Mestinya orang itu berpikir semuanya menurut saya. Apalagi kita tidak membicarakan banyak sekali ya hadis dan seterusnya bagaimana kita muamalah yang baik dengan non muslim dan seterusnya. Bagaimana Rasulullah sikapnya kepada non muslim dan seterusnya, terlampau banyak lah dalilnya. Menurut saya sepanjang dia tidak meniatkan untuk membantu ibadah di dalam gereja dan seterusnya, ini kan kerja sebagai memproteksi keamanan dan seterusnya. Saya kira ya masih dibenarkan secara fikih, kecuali wonten pekerjaan yang jauh lebih baik lagi dan seterusnya. Sama ini rodok mirip dengan pertanyaan kepada Pak Gures ketika ditanya bagaimana hukum orang yang bekerja di bank konvensional yang dihakimi bank ribawi. Ada pertanyaan Pak kepada Pak Gures. Alhamdulillah jenengan boten tanya niku tambah mumet nanti kula. Kira-kira ngoten nggih. Jazakumullah khairan Ustaz. Berikutnya untuk kepada asatid atau asatidah yang ingin bertanya, mohon izin kepada yang berjaket karena sepertinya mengacungnya udah agak lama tadi. Baik, terima kasih Ustaz Yahya atas tulisannya hari ini. Tadi juga sempat disinggung bahwa hadis menyebutkan bahwa Rasulullah itu orang yang paling dermawan dalam kebaikan dan paling dermawan lagi dan lebih dermawan lagi di bulan Ramadan. Kalau sejauh ini yang saya pahami, yang saya tahu ya, kalau kita lihat di jalan-jalan kalau orang dermawan itu biasanya ya bagi takjil gitu Ustaz. Cuman saya ingin lebih penjelasan lebih detail dari Ustaz, kalau bagaimana sih sedermawan apa Rasulullah khususnya tentang dermawannya Rasulullah, wallahu alam. Saya tidak tahu kalau pertanyaannya apa yang dilakukan Nabi, apakah Nabi juga membawa takjil di pinggir jalan-jalan Madinah memberikan takjil, saya tidak tahu konkretnya. Tapi kalau kita lihat gambaran keseharian Nabi, semua orang datang ke Nabi minta bantuan, tidak ada satupun yang oleh Nabi tidak diberikan bantuan. Hatta kalaupun Nabi tidak memiliki apapun, Nabi meminta datang ke orang sana, bilang nanti saya yang hutang kepada dia dan seterusnya. Sebagai tanda bahwa sampai sebegitu generousnya membantu orang sampai dia yang harus sendiri berhutang dan seterusnya. Itu saking pedulinya Rasulullah SAW. Dan itu terjadi di luar bulan Ramadan, apalagi di dalam bulan Ramadan. Ya mungkin kita secara detail saya tidak tahu, saya belum pernah baca dalam riwayat yang mendetailkan
seberapa sumbangan Nabi, apa saja yang dilakukan oleh Nabi dalam kaitannya dengan sedekah, infak dan seterusnya. Tapi yang kita ketahui bersama adalah memang semua harta Nabi lebih banyak diberikan kepada para, atau paling tidak yang paling bisa tahulah Nabi itu gampangannya tidak akan lebih kenyang dari ahlus suffah. Ya, jika kalau ada makanan dan seterusnya, kalau itu bukan hadiah selalu langsung dikasihkan ahli suffah. Ya, kalau berupa hadiah pasti nanti juga ahli suffah dikasih untuk menunjukkan bagaimana generousnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, untuk kita hari ini saya kira banyak hal. Takjil itu kan cuman salah satunya. Nah, itu banyak hal yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan untuk meningkatkan sedekah kita. Kita ini nggak kekurangan. Orang-orang jenengan mungkin kalau melihat masih banyak mahasiswa itu yang makan nasi sama kecap, masih banyak. Terutama ya mahasiswa UIN, ya mungkin lah di UB mboten wonten lah. Tapi banyak begitu itu yang masih sesederhana itu dan seterusnya, karena memang bapaknya ada yang, saya punya anak wali santri, wali mahasiswa itu yang enggak bisa bayar SPP. Saya tanya, kamu berapa? Dapat UKT berapa? 3.000 Ustaz, 3 juta Ustaz. Ayah saya masih belum bisa bayar. Jadi karena KRS samun terakhir dia belum bisa bayar. Kula ngelus dodo, ya Allah, zaman saiki lek 3 juta gak iso bayar. Tak utangi tak bilang begitu, kasihan saya. Masya Allah. Wonten lek teng UIN niku 3 juta ndak iso bayar nih wonten. Lek teng UB lah insya Allah nggak ada lah. SPP 3 juta lah gitu. Masya Allah kalau kita pikirkan. Banyak yang bisa kita lakukan, hanya kita perlu melek sedikit. Lah maksud saya kalau kita ndak punya kemampuan itu, yayasan-yayasan yang berkecimpung di dunia nopo namine filantropis niku insya Allah banyak. Kayak Nurul Hayat yang saya ketahui amanahnya dan seterusnya, bagaimana komitmen dia untuk kepada orang-orang yang kurang mampu, Masya Allah, dan seterusnya, apa proyek-proyek mereka. Kenalilah, insya Allah kalau kita susah untuk bagaimana polanya, kasih bongkoan ke yayasan-yayasan filantropis gitu, sudah selesai kita. Nah jenengan ribut kasih saya, kulo nggih yatim piatu lah gitu. Boten misalnya ada banyak nih, misalnya saya sendirilah, saya ada 5 anak pulau buru, ya yatim-yatim dan seterusnya. Sudah cukup, saya tidak kemana-mana. Udah saya bulan tak kasihkan sama mereka, biayai mereka karena saya gratiskan di pesantren dan seterusnya. Banyak yang bisa kita berikan, tetangga-tetangga kita dan seterusnya yang membuat kita ini kalau mikir pingin nangis. Tapi menarik, kadang-kadang masalah generositas itu, kelomanan itu bukan masalah orang punya uang dan tidak punya uang. Ada orang di tempat saya nih, saya pengen nangis kalau mikirin dia itu, Masya Allah. Orangnya tidak punya, jual kelapa tapi sedikit, parutan kelapa nih, rondo. Tapi setiap 1 bulan sekali di pesantren di rumah itu saya bikin pengajian, ya sama orang-orang kampung dan seterusnya. Dia itu selalu ngasih makanan buat jamaah nih. Padahal kalau kita berapa dia dapat dari pasar, paling banter mungkin 100.000 lah, itu sudah maksimal menurut saya. Tapi kalau ngasih misalnya ngasih nopo lah, kue lapis, itu bisa 5 talam begini. Kalau yang menerima itu kudu nangis, ibu saya kalau masih ada, ojo ake-ake, kon duwe-duwe tak boten bule, kalau kepingin gak ada ganjaran. Coba bayangkan. Kita kalau mikir tuh, generous itu bukan masalah punya atau tidak punya. Ada, dulu enggak tahu saya sekarang, ada salah satu orang ya dekat dari pondok. Dia itu ngumpulin 1 hari 2.000, 1 hari 2.000. Nanti kalau pas pengajian dia datang ibu saya. Niki sedekah kula 1 bulan. Uang 2.000-an semuanya. Bukan orang punya. Kula lek ngoten itu rasanya menampar. PNS, endi sedekahmu itu rasanya ngoten. Sing gajine luwih akeh. Ini orang ndak punya, ngumpulin 2.000 tiap hari. Kadang-kadang kita kalau mikir ngono, ya Allah. Ya generous itu persoalan di sini. Bukan persoalan saya punya atau tidak punya. Kalau nuruti punya dan tidak punya, direktur Pertamina mawon korupsi, bayangaken niku gajine piro niku. Niku masih Ahok aja yang bukan dirut 500 juta kata Ahok gajinya dulu.
Uang 500, katakanlah ya, yang ketangkep-ketangkep itu 500 juta saulan, ya sih korupsi. Bukan persoalan apa sama sini. Tadi itu loh, perlu poso kali Quran nih masalah nih. Karena ruhaninya yang mati nih, ruhaninya yang dah hidup. Orang kalau nurutin syahwat, ya berapapun mau dia ambil ya. Sampai 193 triliun, ya gila tuh. Itu kono kerupuk, insya Allah jadi istana kerupuk nih. Tursina nih langit tuh, Masya Allah kalau kita pikirkan. Wallahu a'lam. Berikutnya dari Ustazah, monggo jika ada, jika tidak langsung ada Ustadz yang bertanya. Tidak ada berarti nggih? Monggo Ustadz mawon. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati, yang kami takzimi Ustadz Muhammad Yahya, PhD. Terima kasih Ustadz sudah menyampaikan ilmu pada siang hari ini kepada kami, dan banyak sekali nasihat yang bisa kami ambil dari kajian hari ini Ustadz, dalam rangka kami semuanya untuk bisa berharap bisa meneladani baginda Nabi di bulan Ramadan, dan juga bil khusus bisa meningkatkan keintiman kami semuanya dengan Allah SWT. Amin amin ya rabbal alamin. Ustadz Yahya izin bertanya Ustadz dua hal. Yang pertama, kami sangat meyakini bahwa di bulan Ramadan ini pintu surga ditutup dan pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, dan setan-setan dibelenggu, dipenjara. Pertanyaan saya, ketika bulan Ramadan seperti ini, mungkin kita sangat mudah untuk bisa melakukan ketaatan kepada Allah SWT dengan beribadah karena kita meyakini tersebut tadi Ustaz. Tapi bagaimana ketika pasca Ramadan kita ini bisa kuat melawan bisikan-bisikan, godaan-godaan setan-setan yang mungkin ya memang tidak kasat mata itu, dan mereka sudah tidak dipenjara lagi gitu Ustaz. Walaupun memang ada setan, walaupun setan yang aslinya dipenjara, tapi setan dalam diri masih tetap bisa gitu. Tapi kalau dalam puasa masih bisa ditekan gitu Ustaz. Tapi kalau pasca Ramadan ini bagaimana kita bisa memenjarakan setan, dalam artian tidak hanya setan dalam diri kita tapi setan yang sesungguhnya juga Ustaz. Ini yang pertama. Dan yang kedua, sebagian hamba Allah dalam bulan Ramadan ini pasti sangat senang sekali dan ingin sekali bisa maksimal beribadah gitu Ustaz. Saya ngapunten Ustaz ya, saya emosional gitu menyampaikan bagaimana rasa senangnya berjumpa dengan Ramadan itu bisa terus dibawa Ustaz. Pertanyaan saya, bisa dibawa terus pasca Ramadan dan di bulan-bulan selain Ramadan Ustaz. Maksudnya bisa merasakan nikmatnya Ramadan, walaupun mungkin memang nggak akan mungkin bisa karena Ramadan memang bulan yang penuh anugerah dari Allah SWT. Cuman selain bulan Ramadan, pasca Ramadan, amalan apa kami semuanya ini bisa merasakan nikmatnya gitu Ustaz. Mungkin kalau seperti Ramadan tidak bisa, paling tidak mendekati Ustaz gitu. Jadi mungkin kalau berharap sama Allah, mungkin bagi hamba Allah yang tersebut pengen Ramadan terus saja gitu Ustaz. Enggak mau ditinggal sama Ramadan gitu. Nah, pertanyaan saya, gimana Ustaz, kita biar selalu senang, bersemangat di bulan yang lain selain Ramadan seperti kita berada di bulan Ramadan Ustaz. Ngapunten Ustaz ya, matur nuwun sangat. Ini sebenarnya topik halal bihalal ya. Kersane mboten terhanyut nanti nangis kabeh saya yang disalahkan ya. Tapi ini bagus nih. Jadi poin nomor 1,
tentang jin dan jun tadi, ya nopo tadi wis lupa malah saya ikut terharu. Jadi gimana tadi pertanyaan nomor 1? Bagaimana memenjara setan? Soal pertama setelah Ramadan. Setelah Ramadan, oke. Okay. Iya, kan gini nih ya, namanya training itu ada yang maksimal hasilnya, ada yang kurang maksimal dan seterusnya. Nah, training itu tidak dimaksudkan untuk berada pada situasi yang sama. Karena training maka misalnya kalau jenengan training kan gitu toh, di lockdown semuanya, biar maksimal hasilnya. Kenapa? Karena untuk menghadapi kenyataan yang sesungguhnya. Lah gitu toh. Kenyataan sesungguhnya adalah ya setan tidak dikerangkeng lagi dan seterusnya. Karena itulah real kehidupan. Tapi harapannya kalau kita sudah punya kebiasaan yang baru, ya insya Allah itu modal yang sudah cukup buat kita. Apalagi kita sudah berbekal tadi, wis punya hudan, wis punya furqan. Insya Allah meskipun setan kayak apapun, kita tidak akan tergoda, ngoten. Karena keinginan ruhani kita jauh lebih kuat. Itu poinnya. Ya. Jadi nopo namine tergantung dari hasil training yang bisa kita lakukan. Nomor 1. Nomor 2, yang harus kita sadari adalah bahwa ya kita ini memang bukan makhluk yang nopo sempurna. Ya. Pilihan kita itu kan cuman ada 2. Ya. Imam menjadi Nabi Adam atau imam menjadi Nabi Ibrahim. Kalau dalam surah Al-Baqarah, ceritanya kan 3 di surat Al-Baqarah. Ya, cerita kehidupan manusia niku. Adam, Bani Israel sama Ibrahim. Dari Nabi Adam kita belajar orang yang gagal tapi kemudian sukses dengan cara tobat. Dari Bani Israel kita belajar gagal tapi mboten tobat sehingga dia tidak berhasil. Dari Nabi Ibrahim kita belajar tentang kesuksesan, nggak ada kegagalan. Nah tinggal dipilih, kalau kita sedang gagal katakanlah, wajar, jangan juga terlampau. Kenapa ya? Namanya manusia, kadang kita gagal, tapi segeralah bertobat dan membangun kembali. Kadang-kadang memang kesalahan itu dimaksudkan, kata Ibnu Athaillah ya, untuk melejitkan kita semakin tinggi, semakin tinggi, semakin tinggi. Saya tadi ngisi di salah satu masjid, ada ibu-ibu nangis. Kata saya, Ustadz, saya dulu punya bisnis, tapi bisnis saya ini pakai harta riba, Ustadz. Kami kemudian sadar sama suami, akhirnya kami jual aset semuanya untuk nutupi hutang yang gak dari riba itu. Tapi hutangnya masih banyak, Ustadz. Kami ini, saya takut Ustadz, kalau nanti sampai mati, hutang saya itu belum saya bisa lunasi. Kira-kira apakah saya bisa masuk surga, Ustadz? Nangis ibunya. Kulo langsung gelek mau tentang jero ati ku rasane nggih. Saya ini kepingin jadi orang baik, Ustadz. Saya tahu dulu saya salah, kata dia. Apa yang saya lakukan, Ustadz? Andai kan nanti saya mati, ternyata saya belum selesai itu bayar hutang. Coba bayangkan. Ya, ada orang-orang yang begitu itu. Diuji oleh Allah, terus saya bilang, Ibu, saya bilang, menungso niku dikasih 2 sama Allah. Dikasih ujian. Tidak banyak Ibu orang bisa nangis sama Allah SWT. Ada orang yang bergelimang dengan harta semuanya. Niku setahun nangis sekali saja kepada Allah mboten sakit. Kadang-kadang Allah itu memberikan ujian kepada kita agar jenengan tambah dekat kepada Allah. Nangis gampang, ya Allah, aku lo gak ada hutang ya Allah, kasih kemampuan saya ya Allah. Nah gitu, menjadi dekat sama Allah. Jenengan sabar, kerja sing serius. Dengan itu jenengan dinaikkan derajatnya oleh Allah SWT. Dan seterusnya. Tugas jenengan sekarang adalah, gitu, saya bilang sama dia, udah, kerja semaksimal mungkin sama Bapak, dibayar hutangnya semaksimal mungkin, minta sama Allah. Ya, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, kadang-kadang banyak orang itu kan melihat ngeten nopo. Kita ini sering melihat ujian itu hanya dari sisi negatif dan melihat kesenangan itu hanya dari sisi positif. Padahal berapa banyak yang membuat kesenangan itu membuat hati kita tumpul kepada Allah secara rohani. Berapa banyak kesedihan itu yang membuat hati kita malah semakin dekat rasanya kepada Allah SWT. Makanya buat orang mukmin
Persoalan susah atau tidak susah itu sebenarnya adalah drama mawon yang diberikan oleh Allah SWT. Tugas kita cuman husnudzon, maksimal kita menjalankan, tinggal tip and tricks dari Nabi Ayub aja yang kita jalankan. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Itu rumus penyelesaian masalah. Tauhid dijaga, positive mind, subhanak, kita tetap husnudzon sama Allah. Habis itu sadari kesalahan diri, berbenah, insya Allah dikasih jalan keluar sama Allah SWT. Sebagaimana Nabi Yunus dan seterusnya. Itu poin yang pertama. Usahakan istiqamah. Kata Rasulullah, amal terbaik adalah adwamuha wa inqalla. Insya Allah kalau kita istiqamah terus setan malas. Dan seterusnya. Itu nomor satu. Yang nomor dua tadi, bagaimana tetap merasakan vibes Ramadan? Oke. Ya, ini memang berat untuk bisa sama karena ini bulan istimewa. Tapi nopo namine, kita ini kan bukan hanya bisa taat, itu yang harus ditanamkan dalam hati kepada Allah di bulan Ramadan. Allah di bulan Syawal juga Allah yang sama. Kalau jenengan mencintai Allah, kita akan mentaati Allah tidak tergantung pada bulan. Orang yang zat yang kita cinta itu sama, yang ada di bulan Ramadan dan yang ada di bulan Syawal dan bulan yang lainnya, itu Allah yang sama, dan seterusnya. Bagi kita yang benar-benar sudah rohaninya sudah mulai bahwa sebenarnya ini latihan kita untuk semakin dekat kepada Allah, dan bukti nyatanya adalah bahwa di luar Ramadan saya akan tetap mengabdi kepada Allah sebaik mungkin dan seterusnya. Biar nopo perasaan itu hadir terus, sama minta sama Allah, minta untuk terus menerus bisa dikasih kenikmatan untuk bisa mendekat kepada Allah dan seterusnya. Sebagaimana salah satu doa yang diajarkan kepada kita, Allah berikan cinta untuk mencintaimu, cinta kepada orang yang mencintaimu dan seterusnya. Itu salah satu yang membuat kita kemudian menjadi dekat, dimudahkan untuk terus menerus mendekati Allah Subhanahu wa taala. Dan apa resep paling utamanya biar terasa terus? Quran. Udah, makanan hati. Nurture itu secara baik rohani kita. Insya Allah itu yang akan terus membuat kita itu bisa menikmati hari-hari kita di bulan apapun saja, termasuk di luar bulan Ramadan. Saya kira itu mugi-mugi nyambung, lek mboten nyambung disambung-sambungaken mawon lah, kira-kira ngaten nggih. Itu saja yang bisa saya sharingkan. Semoga ada manfaatnya dan semoga Allah menerima pahala seluruh amal ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan ini. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhashu'ana wa tadarru'ana wa tamim taksirana ya Allah bi rahmatika ya rahmar rahimin. Demikian yang bisa saya sharingkan, semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.